Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Irfan SPD MOr, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Siska Adelia dengan NIM 5243240067. Pernahkah kita berpikir mengapa setiap warga negara perlu memahami hak dan kewajibannya? Mengapa di tengah perkembangan teknologi yang begitu pesat, kita tetap perlu mempelajari nilai-nilai kebangsaan dan kehidupan bernegara? Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi sangat penting, terutama bagi generasi muda yang akan menjadi penerus bangsa di masa depan. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan, Konsep, Tujuan, dan Fungsi Pendidikan Kewarganegaraan. Melalui presentasi ini, kita akan memahami bagaimana pendidikan kewarganegaraan berperan dalam membentuk warga negara yang cerdas, kritis, demokratis, bertanggung jawab, serta memiliki komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pendidikan kewarganegaraan atau PKN merupakan sarana pendidikan yang dirancang untuk membentuk warga negara yang cerdas, baik, kritis, demokratis, dan bertanggung jawab. PKN tidak hanya memberikan pengetahuan tentang negara, tetapi juga membentuk karakter warga negara agar memiliki komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan kata lain, tujuan utama PKN adalah menciptakan smart and good citizen, yaitu warga negara yang memahami hak dan kewajibannya, serta mampu berkontribusi positif bagi bangsa dan negara. Indonesia memerlukan pendidikan kewarganegaraan karena masyarakat yang beragam membutuhkan pemahaman bersama tentang nilai kebangsaan, demokrasi, dan persatuan. Dampaknya adalah terbentuknya warga negara yang sadar hukum, menghargai perbedaan, serta aktif dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam pendidikan kewarganegaraan terdapat 3 dimensi utama. Yang pertama ada civic knowledge, yaitu pengetahuan tentang hak dan kewajiban warga negara, konstitusi, pemerintahan, dan sistem politik. Yang kedua ada civic skill, yaitu keterampilan berpikir kritis, menganalisis masalah, dan berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga ada civic disposition, yaitu karakter dan sikap warga negara yang demokratis, bertanggung jawab, serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral. Ketiga dimensi ini saling melengkapi untuk membentuk warga negara yang berkualitas. Perkembangan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia mengalami beberapa perubahan. Pada tahun 1957 dikenal dengan nama civics. Kemudian pada tahun 1968 menjadi pendidikan kewarganegaraan. Tahun 1975 berubah menjadi Pendidikan Moral Pancasila atau PMP. Pada tahun 1994 menjadi PPKN. Dan sejak tahun 2003 hingga sekarang dikenal sebagai Pendidikan Kewarganegaraan atau PKN. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan terus berkembang mengikuti kebutuhan bangsa tanpa meninggalkan nilai dasar Pancasila. Pendidikan kewarganegaraan sebenarnya sudah mulai berkembang sejak masa sebelum kemerdekaan melalui pendidikan nasional yang menanamkan semangat kebangsaan dan perjuangan. Namun secara resmi menjadi bagian sistem pendidikan Indonesia setelah kemerdekaan. Pendidikan kewarganegaraan memiliki hukum yang kuat. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya Pasal 37 yang menyatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran dan mata kuliah wajib. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menegaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan wajib diberikan kepada mahasiswa. Hal ini menunjukkan bahwa negara memandang PKN sebagai sarana penting dalam membentuk karakter warga negara. Landasan filosofis pendidikan kewarganegaraan adalah Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Melalui nilai-nilai Pancasila, pendidikan tidak hanya berorientasi pada kecerdasan intelektual, tetapi juga pada pembentukan moral, etika, tanggung jawab sosial, dan rasa cinta tanah air.
Karena itu, PKN memiliki peran penting dalam membentuk generasi yang berkarakter dan berintegritas. Tujuan pendidikan kewarganegaraan antara lain: yang pertama, memberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban warga negara. Yang kedua, menumbuhkan rasa nasionalisme, patriotisme, dan kesadaran bela negara. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan objektif dalam menghadapi berbagai isu kewarganegaraan. Yang keempat, mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kehidupan demokrasi. Melalui tujuan tersebut, PKN berupaya menciptakan warga negara yang tidak hanya memahami aturan, tetapi juga mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan kewarganegaraan memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama, sosialisasi politik. Sosialisasi politik yaitu memperkenalkan sistem politik, hukum, dan demokrasi kepada masyarakat. Yang kedua yaitu transformasi nilai, yaitu menanamkan nilai moral Pancasila dan budaya bangsa. Yang ketiga, integrasi bangsa, yaitu memperkuat persatuan dan kesatuan dalam masyarakat yang beragam. PKN juga berperan dalam mengatasi intoleransi karena mengajarkan penghormatan terhadap perbedaan suku, agama, ras, dan budaya. Dengan memahami nilai toleransi dan persatuan, masyarakat dapat hidup berdampingan secara harmonis. Di era digital dan globalisasi, pendidikan kewarganegaraan menghadapi berbagai tantangan seperti penyebaran hoaks, radikalisme, intoleransi, dan menurunnya nilai moral. Oleh karena itu, PKN harus mampu membentuk warga negara yang kritis dalam menyaring informasi, bijak dalam menggunakan teknologi, dan tetap menjunjung tinggi identitas nasional. Dengan demikian, PKN menjadi salah satu kunci dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 dan membentuk warga negara global yang tetap berakar pada nilai-nilai Indonesia. Setiap warga negara di era digital, pemahaman PKN membantu saya untuk menggunakan media sosial secara bertanggung jawab, menghargai pendapat orang lain, memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya, serta berpartisipasi secara positif dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, PKN juga penting untuk membentuk masyarakat yang kritis terhadap ketidakadilan hukum. Warga negara yang memahami hak dan kewajibannya akan lebih berani menyuarakan kebenaran serta ikut mengawasi jalannya pemerintahan sesuai prinsip demokrasi. Sebagai kesimpulan, pendidikan kewarganegaraan merupakan sarana penting dalam membentuk warga negara yang cerdas, berkarakter, demokratis, dan bertanggung jawab. Melalui landasan filosofis Pancasila, landasan historis, dan landasan yuridis yang kuat, PKN memiliki tujuan untuk menumbuhkan kesadaran berbangsa, bernegara, serta memperkuat persatuan Indonesia. Di tengah tantangan globalisasi dan era digital, PKN tetap relevan sebagai bekal dalam membangun generasi yang siap menghadapi masa depan tanpa kehilangan identitas kebangsaan. Di Indonesia, pendidikan kewarganegaraan berfokus pada nilai Pancasila, nasionalisme, dan persatuan dalam keberagaman. Sementara di negara seperti Finlandia atau Jepang, pendidikan kewarganegaraan lebih menekankan partisipasi aktif masyarakat, kedisiplinan, dan praktik demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Indonesia dapat mengadopsi metode pembelajaran yang lebih berbasis praktik, seperti diskusi publik, simulasi demokrasi, kegiatan sosial masyarakat, dan literasi digital agar mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan nyata. Saya Siska Adilia, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.